Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Abdi Tani Deso. Untuk kali ini teman-teman, kita akan mereview mengenai tanaman cabai yang ada di Madura. Nah, ada yang unik nih. Dari sisi mananya yang unik? Kita akan spill nanti teman-teman. Bahkan di sini ya tidak mengenal dengan pupuk NPK, kemudian grower apa itu tidak tahu. Anggap saja di sini minim untuk pengetahuan mengenai produk tersebut. Akan tetapi ada dua hal yang perlu kita kaji dalam video ini. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan video yang tadi, bahwasanya disinilah kondisi tanaman cabai di Pulau Madura. Akan tetapi ini tidak keseluruhan di Pulau Madura seperti ini ya teman-teman, tidak. Hanya ada di wilayah tertentu. Itu pun wilayahnya itu kalau bicara mengenai pertanian ya sebetulnya bukan tidak layak sih, cuman ya kurang lah. Karena kenapa? Di sini teman-teman, kalau kita lihat dari segi tekstur tanahnya ya sangat membagongkan teman-teman. Ini petaninya. Petaninya. Ini hanya ya mungkin ya dari sini ya teman-teman sampai sini. Hanya luasnya ya paling tidak kanan kiri dari sisi sini teman-teman, kemudian ke sini kurang lebih 4,50 meter lah. Akan tetapi di sini teman-teman yang perlu kita kagumkan, ini tidak mengenal apa namanya, kayak semacam pupuk Yaramila, kemudian pupuk unik ataupun yang lain yang kelas-kelas berat itu di sini sangat minim untuk mengetahui hal tersebut, karena memang sulit untuk dijangkau mengenai kios-kios pertanian. Akan tetapi teman-teman, kita lihat tanamannya ini loh. Tanamannya serimbun ini teman-teman. Yang pertama yaitu yang digunakan yaitu NPK Poska. Poska subsidi itu teman-teman. Poska subsidi itu sudah mulai berbuah. Terus yang kedua itu hanya menggunakan pupuk urea subsidi. Hanya itu teman-teman yang digunakan petani di sini. Akan tetapi di sini tidak lupa dengan bahan organik. Jadi dia itu petani di sini itu hanya ya kalau dibilang 75% itu hanya mengandalkan organik ataupun kotoran sapi teman-teman. Yang mana kotoran sapi ini dipendam di sini. Ini dicangkul. Pas tepatnya di sini, pas tepat di sini dicangkul, kemudian diisi dengan kotoran sapi, kemudian nantinya ini ditutup kembali, kemudian itu didiamkan selama 1 minggu sampai 2 minggu teman-teman, baru itu ditanam ulang. Nah jarak tanamnya ya pas lah, cocok lah. Di sini 1 jengkal lah, dari sini 1 jengkal. Kemudian dari sini 1 jengkal juga. Jadi kotoran ada di sini. Kalau bicara penggunaan pupuk sangat minim untuk petani di sini. Nah ini teman-teman, buahnya ini gak karuan. Padahal cuman hanya Poska sama urea itu tok untuk tanaman di sini. Kalau kita bicara tanahnya, gak karuan. Gak seperti wilayah yang untuk pertaniannya itu sangat terpadu teman-teman. Batu loh. Bahkan di sini ya untuk perairan itu jarang sekali, bukan tidak pernah, jarang sekali. Iya Pak, untuk perairan kan jarang di sini Pak. Jarang. Sangat jarang. Di sini itu hanya mengandalkan ya air hujan. Kalau ada hujan maka tanaman akan tersirami gitu teman-teman. Nah kenapa di sini tanaman kok seperti ini? Kok bisa loh? Padahal mengenai perairan ya sangat minim, kemudian pemupukan juga sangat minim, terus pemberian insek sama fungisida bahkan bukan jarang, bahkan tidak pernah diberikan ini semacam itu. Tapi mereka itu yakin bahwasanya dikasih ini wes Allah cukup dengan pupuk kompos apa itu, dia itu sangat yakin. Jadi apa-apa yang diyakini maka lanjutkan teman-teman, seperti itu. Ini paling-paling ya cuman berapa kali Pak mupuk Pak? Mupuk cuman pas mau nanam aja Mas. Lah ya itu pas mau tanam ini. Gimana ini? Pas mau tanam. Ini teman-teman, sawahnya kayak gini loh. Sawahnya asli bebatuan. Bebatuan asli. Kalau kita zoom jauh, ini
sangat jauh. Bahkan kalau masalah perairan, ya cukup di rumah saja untuk mandi apa, ya cukup lah, ya sampai lebih-lebih lah. Kalau masalah perairan, ini sangat minim sekali. Ini loh buahnya. Ini tidak ada rekayasa loh. Setiap tahun di sini apa setiap musim atau gimana ini untuk tanamnya, Pak? Kalau tanaman ini setiap musim, Mas. Ini kan sekarang musimnya cabai sama jagung. Ya udah habis jagung ke cabai. Habis cabai ditanemin kacang. Oh, kacang tanah itu. Berarti sudah sedikit ada perubahan lah. Artinya sudah terkonsep, teman-teman. Di sini terkonsep mulai dari jagung, kemudian di cabai, setelah cabai itu ditanam kacang tanah nantinya. Ya, kalau bicara mengenai info sekedar pertanian di sini ya sangat minim, teman-teman. Sangat minim ya, sangat minim. Tapi buahnya ini loh. Ini kalau petani di sini mengenal semacam kayak booster, asam amino, kemudian kayak nutrisi MKP, apa magnesium ataupun ultradap yang lainnya, kayak apa coba? Ini tidak menggunakan apa-apa, teman. Itu pun cabenya kan lokal, bibit sendiri kan, Pak? Bibit sendiri. Nah, ya itu, bibit sendiri di sini, lokal. Aduh, kalau di Pulau Jawa ya gak bisa, teman-teman, gak bisa.